Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen. Jadi, apa itu komponen? Oke, seperti kita tahu bahwa React dibangun secara deklaratif gitu ya, secara deklaratif dan dia dibangun eh, dan dia mensupport gitu ya JSX gitu ya, teman-teman. Jadi bisa gitu menaruh eh, elemen gitu ya di dalam suatu file JavaScript gitu. Entah itu div, entah itu H1, headings gitu ya, entah itu paragraf dan lain-lain sebagainya yang tag-tag yang ada di HTML. Dan tentu atributnya berbeda. Kalau misalkan di HTML itu disebut sebagai atribut gitu ya. Dan kalau di React itu ada istilah lain yaitu adalah props. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, yang seperti saya katakan sebelumnya bahwa React gitu ya dibangun dari komponen-komponen yang tentu komponen-komponen ini adalah reusable, artinya komponen-komponen ini bisa dibangun ulang dan bisa digunakan kembali di tempat lain gitu ya, di source code teman-teman. Oke, secara sederhana untuk memanggil komponen seperti suatu elemen ya, yaitu ada kurung siku seperti ini gitu ya. Dan ada yang dia mempunyai child gitu ya, punya contoh misalkan React.StreakMode ini dia punya child app. Kalau misalkan ada juga yang nggak punya child gitu, yaitu langsung ditutup dengan garis miring siku gitu, ya, kurung siku. Oke, jadi seperti itu ya komponen gitu ya. Jadi intinya komponen adalah unit gitu ya, unit yang ada di unit pembangun gitu ya, yang ada di React gitu ya. Nah, komponen sendiri itu ada 2 tipe, teman-teman. Ada yang dibuat gitu ya berdasarkan function gitu ya, jadi function base gitu ya. Jadi bisa disebut juga dengan function komponen. Terus ada juga yang menggunakan kelas, yang disebut dengan kelas komponen gitu ya. Nah, jika kita lihat di sini, oke ini jangan terlalu ambil pusing dulu ya. Jadi pahami dulu adalah ada suatu komponen yang dimana di-define secara deklaratif seperti ini gitu ya. Nah, contoh misalkan app, ada komponen app nih. Nah, komponen app ini dari mana? Oh, ini dari import dari file JS app gitu ya. Itu ada di mana? App.js ini gitu kan. Coba kita klik. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, komponen app ini dibangun berdasarkan function, base function gitu ya. Nah, jadi si app ini dia disebut juga sebagai function komponen gitu. Nah, jika kita lihat teman-teman di dalamnya, ini kan JavaScript ya, JavaScript.js gitu kan ya. Tapi di sini ada file HTML nih gitu, ada elemen-elemen HTML. Ya, makanya ketika kita dekatkan ke function, dia ada apa namanya pemberitahuan bahwa function app ini adalah suatu JSX elemen gitu. Kenapa? Karena dia mengandung elemen-elemen seperti ini gitu ya. Selain dia adalah suatu function JavaScript gitu ya. Oke. Nah, di elemen juga gitu ada yang namanya props gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ketika teman-teman melihat di file HTML gitu ya, ada yang namanya atribut-atribut seperti ini gitu ya. Ada href, charset, ada konten dan sebagainya, ada banyak atribut-atribut, ada onChange gitu ya, untuk si file input, tag input gitu kan. Nah, di sini teman-teman juga ada nih kayak semacam atribut. Nah, tapi gitu ya, di ini kan untuk elemen. Nah, ini disebutnya atribut. Nah, tetapi kalau untuk suatu komponen itu disebut hal yang berbeda nih teman-teman, yaitu disebut namanya props gitu ya. Nah, apa sih props gitu ya? Nah, props itu sebenarnya ya komunikasi aja gitu, komunikasi antar komponen. Jadi komponen si mengenkapsulasinya yang membungkusnya
itu bisa berkomunikasi gitu ya. Sorry maksudnya si komponen itu bisa berkomunikasi antar komponen, bukan mengabstraksi ya, itu bukan maksudnya. Jadi misalkan contoh di index.js nih, kita tuliskan misalkan di sini, ya semacam kayak atribut gitu ya, sama penulisannya. Misalkan kita tulis nih, data deh, bebas ya penulisan props yang kita mau apa bebas gitu ya. Terus ya yang penting adalah props ini ada nggak gitu di app.js ini gitu. Apa di komponen app ini. Misalkan kita define dulu nih, kita di app ini dia punya props namanya data gitu. Penulisannya sama kayak kayak atribut ya. Jadi nah di sini juga disebut JS itu atribut gitu ya. Tapi kita bisa katakan gitu ya, ini adalah suatu props gitu ya. Istilah lain adalah props dan itu yang paling familiar dan ketika teman-teman diskusikan di komunitas juga itu disebutnya props gitu ya. Nggak disebut lagi atribut ketika kita membicarakan tentang komponen. Misalkan data sama dengan apa nih, misalkan atau bisa kalau string bisa langsung kayak gini ya. Kalau misalkan suatu nilai entah itu integer, entah itu true false, keboolean maksudnya, entah itu suatu objek, entah itu suatu array, harus dimulai dengan bracket gitu ya. Jadi bisa bisa number, bisa boolean, bisa array gitu ya. Gini. Terus bisa juga suatu objek lagi gini. Nah, yang biru ini itu jangan ambil pusing ya. Ini artinya untuk membungkus aja nih. Dia adalah value dari props itu gitu. Nah, kalau misalkan string, teman-teman nggak perlu dibikin seperti ini ya. Ternyata ada penulisan yang mudah seperti ini langsung gitu. Contoh kita pakai string dulu deh. Hello misalkan. Hello guys. Misalkan gini. Nah, jadi di index.js ini kita panggil si komponen app-nya dan dia mempunyai prop data yang dimana value-nya adalah hello guys. Seperti ini. Dan prop ini akan bisa digunakan gitu teman-teman di komponen app itu gitu ya. Komponen app kan ada di mana nih? Ada di app.js. Nah, di sini. Nah, untuk mengambil gitu ya nilai props-nya itu caranya di sini tulis adalah props seperti ini. Kita tulis prop seperti ini biasa gitu ya. Prop. Nah, misalkan kita taruh nih di sini. Kita taruh di sini. Dan untuk menaruh gitu ya suatu objek, ini kan bakal jadi objek nih. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat props ini adalah suatu objek gitu ya. Objek yang dimana dia mempunyai nilai-nilai si props ini gitu. Misalkan kalau misalkan di sini other data gitu ya. Misalkan other prop deh tulis aja bebas ya teman-teman pengennya apa dulu nih gitu. Ini data lain loh gitu ya. Nah, nanti teman-teman props ini gitu ya. Props ini akan menjadi suatu objek. Objeknya seperti apa? Objeknya akan menjadi seperti ini nih. Ada data gitu ya, yang mana nilainya tadi apa? Hello, tadi saya lupa ya. Ini ada hello kucing kalau nggak salah. Hello apa? Hello apa ya di sini? Oh, hello guys. Bentuknya seperti ini gitu ya, si props ini. Dan juga under prop. Ini kan ya, under prop. Ini data lain. Seperti ini. Oke, jadi props ini akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita akses si propnya gitu ya, kita console.log props ini dia akan bentuk seperti ini. Coba kita aja kita konsol aja ya. Kita konsol, kita lihat nih. Apakah ada gitu ya. Nah, dia ada menjadi suatu objek. Objeknya apa? Ada data, ada props. Seperti itu, teman-teman. Jadi, komunikasi gitu ya, antar komponen itu seperti itu. Gitu. Kita masukkan prop-propnya. Jadi bisa via prop dan propnya bisa kita
ambil gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan kita perlunya data doang, kayak ya sama kayak objek ya. Objek itu kan objeknya namanya apa nih? Props kan ya. Props terus dot misalkan di sini data. Artinya props data. Dan dia bakal jadi hello guys konsolnya. Tuh, hello guys. Oke. Nah, untuk menaruh gitu ya si konten ini kan string ya, string misalkan. Dan di sini kan ada tag buat link nih. Tag link kan kontennya apa? Kontennya adalah suatu string kan ya. Nah, untuk menaruh gitu ya, untuk menaruh nilai dari suatu objek itu, cara gimana teman-teman? Ada yang tahu? Ya, taruh nih, dibikin dulu apa namanya bracket kayak gini. Dan bracket ini bukan suatu objek ya, teman-teman. Arti dari sini itu bukan suatu objek, tapi arti dari sini adalah untuk mendeklarasikan gitu ya, bukan ya mendeklarasikan suatu apa namanya ya secara deklaratif saya pengen taruh gitu ya si variable props.data itu gitu, value props.data ini. Jadi ini ada props.data. Nah, nanti gimana? Nanti linknya gitu ya. Tadi kan ada mycat ya. Mana mycatnya hilang? Nah, ada mycat, nanti mycatnya itu bakal ganti jadi apa? Jadi hello guys. Gitu ya. Ini coba kita gedekan. Nah, itu ada hello guys. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus gimana cara penulisan yang lain? Itu bisa juga teman-teman menuliskannya gitu ya. Menuliskannya seperti ini. Cons. Masih ingat materi sebelumnya yaitu adalah apa namanya? Destructuring. Nah, ini adalah proses destructuring suatu props ya. Jadi di sini ada data, di sini ada other props gitu ya. Nah, bisa kita tambahkan lagi nih di sini. Misalkan di sini, jadi kita nggak perlu menuliskan prop lagi gitu ya, karena kan ribet ya, langsung aja data gitu ya. Di sini juga other props gitu. Jadi biar kita nggak mengulang-ulang, ada prop lagi, ada prop lagi, ada prop lagi. Jadi langsung aja di structuring gitu si propnya. Ada cara yang seperti ini, ada cara yang kedua. Oke, cara pertama dulu apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Hello guys, ini data lain. Hello guys, ini adalah si data, dan ini adalah si other props gitu ya. Data dan other props. Nah, ada cara lain teman-teman, ada cara lain. Yaitu dengan cara mendestructuringnya langsung di argumennya, di sini gitu, di parameternya. Jadi ini langsung aja nih di structure gitu, seperti ini. Jadi saya nggak mau nih saya di structuringnya di sini, saya pengennya di sini aja deh di structuring gitu. Nah itu juga boleh ya, itu juga boleh. Sama juga hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi entah itu teman-teman prefernya bagaimana, yang saya preferkan adalah ketika code itu menjadi sederhana dan clean, ketika menggunakan ini menjadi lebih clean, boleh. Ketika menggunakan ini menjadi clean, itu juga sangat boleh gitu ya. Nah, kalau saya prefernya, ketika props-nya itu banyak, saya sih tidak prefer taruhnya di sini. Gitu ya. Tapi, saya prefer seperti ini. Gitu. Dan ini pun di-define kan ketika saat butuh doang ya. Kita define props. Nah, misalkan kita nggak butuh other prop juga kan boleh. Seperti ini juga. Kan ini juga boleh. Jadi, kita ambil data dari si props doang gitu. Jadi prefer seperti ini kalau misalkan propsnya banyak. Tapi kalau misalkan propnya dikit, misalkan satu doang atau dua atau tiga gitu ya. Dan itu kita biar langsung nih secara general langsung ke define, ke deklarasikan gitu. Nah bisa juga teman-teman menggunakannya seperti ini. Nah ini baru satu komponen nih yang saya jelaskan, itu adalah function komponen. Dan berikutnya adalah kelas komponen teman-teman. Oke, berikutnya adalah kelas komponen. Nah,
Oke, kita satu-satu mengubah ya. Kita satu-satu mengubah nih. Pertama gitu ya, untuk mengubah ini menjadi kelas komponen, ya kita harus define ini jadi suatu kelas dong. Suatu kelas. Dan di sini bisa teman-teman ambil komponen seperti ini, atau tidak. Nanti saya coba jelaskan maksudnya apa sih gitu ya. Nah, artinya ketika teman-teman define suatu kelas gitu ya, app misalnya, nah dia tuh harus inherit dengan react.component seperti ini. Kenapa? Karena gitu ya, semua komponen-komponen yang di sini gitu akan kita pakai, teman-teman. Akan kita pakai nantinya. Nah, atau juga teman-teman mendeklarasikan seperti ini nih, teman-teman mengimport gitu ya, mengimport name module, name export module itu adalah komponen. Jadi langsung aja, nggak usah terus react, langsung komponen. Ini pun bisa. Ini prefer teman-teman saja lah. Mau seperti ini, mau yang tadi juga itu bisa. Oke. Nah, ini kan ada return nih, dan itu error tuh kan ya. Ada merah-merah, ini error. Nah, gimana caranya kita bisa gitu ya, merender gitu komponen-komponen JSX ini di kelas komponen, itu dengan cara memakai metode render. Nah, langsung ada nih. Kenapa sih kok langsung ada? Ya karena kan kita sudah mengextend komponen. Jadi langsung dia punya metode dan properti yang ada di komponen. Jadi kita ambil render aja, terus seperti ini. Dan yang tadi kita paste di sini. Nah, nggak error lagi kan ya? Oke, nggak error lagi. Nah, tadi kan kita ada props nih, ada data, ada other props. Gimana dong ini? Nah, untuk kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Apakah error gitu ya? Apakah error? Kalau misalkan nggak error, oh berarti fine gitu ya. Kalau misalkan error, kita coba telusuri. Kenapa errornya? Langsung aja. Oh, error guys, gitu kan ya. Prop is not defined. Nah, jadi gitu ya. Si kelas ini nggak bisa langsung kayak gini nih. Karena prop tuh apa? Nggak ngerti gitu ya. Ini variable props tuh apa? Apakah kita harus define dulu props kayak gini? Dan itu kan kita nggak ngerti itu apa gitu ya. Langsung ada ya hint-nya ya. Ini nggak ngerti apa. Oh ternyata gini teman-teman. Jadi suatu komponen ini dia punya properti namanya props gitu ya. Properti namanya props. Jadi gitu ya. Kita bisa langsung this dot props atau stat atau set stat. Ini dua hal ini nanti, dua makhluk ini nanti saya bahas lah, itu di video yang lain. Nah, pertama props dulu. Props. Nah, jadi sejatinya gitu ya, kalau misalkan si komponen ini nggak seperti function komponen, dia tuh udah ada gitu tuh. Udah ada di blueprint-nya di komponen ini. Jadi teman-teman udah bisa langsung access this dot props kayak gitu. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Ya, berjalan seperti biasanya gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan function komponen, bisa menggunakan kelas komponen, ya. Mungkin bisa, kalau di function komponen bisa mendestruktorin seperti ini, atau mendestruktorin di parameternya. Di parameter si function tersebut gitu ya, function komponen tersebut. Seperti itu. Nah, untuk kelas sendiri dia harus mengextend komponen. Kalau function komponen kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tuh udah otomatis dia terdeteksi sebagai JSX komponen gitu ya. Kenapa? Karena di index.js kan dia udah menjadi sebagai JSX elemen gitu ya.
Dan kalau di kelas ada namanya method render, yang di mana method render ini akan merender komponen-komponen yang teman-teman tuliskan di sini gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, tolong di-like dan share ke teman-teman yang lain agar manfaatnya lebih luas lagi gitu ya. Teman-teman juga bisa mendapatkan pahala gitu ya. Kalau misalkan teman-teman share dan ilmu ini meluas dan bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman.